Oh, Besok betul, kita Pak. antarkan pemindahan kekuasaan dari presiden kepada wakil presiden. Pak Habibie itu juga unik ya, dengan kata-kata gitu aja kok repot, sangat cepat, cepat sekali. Speed-nya, Pak, ya. Menjadi pelopor, berjuang sekuat tenaga tanpa pamrih. Saya kira dia juga pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada situasi seperti ini, saya memilih untuk tidak masuk dalam rivalitas calon presiden ataupun calon wakil presiden. Posisi politik yang terbuka untuk saya akan saya laksanakan apabila rakyat benar-benar membutuhkannya. Sebagai Panglima TNI, saya menyatakan mengingat situasi politik dan keamanan saat ini cenderung bergerak ke arah instabilitas yang berbahaya, saya tidak mungkin berbuat lain kecuali mengkonsentrasikan segenap waktu dan kemampuan saya bersama seluruh prajurit TNI dan rakyat yang mencintai negeri ini untuk melaksanakan tugas menjaga keselamatan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindungi, mengayomi keselamatan dan... Saya mau izin, Pak. Ya, Ada nggak sih di hati kecil Bapak, ya, ini momen, ya. dan Bapak sangat bisa melakukan itu. Ya. Dan negara kan dalam keadaan genting. Itu pasti ada. Sebagai manusia ada dong. Ya, nggak usah kampanye, nggak usah bikin partai politik, Itu, langsung Pak. Anda bisa menguasai negeri itu. Betul. Tapi kembali ini kan masalah moralitas. Ya, masalah yang cukup perlu pemahaman yang panjang. Ya, kalau hanya berorientasi berkekuasaan, ambil alih aja. Urusan belakang. Berarti Seperti Thailand dan sebagainya kan Ya. begitu ya. Tapi di sini kan beda ya, kita mempunyai satu semangat yang berbeda. Kesejarahan Pak Dirman, kondisi situasi yang berkembang. Ya, sehingga pada saat saya bawa ke rapat di Mabes Sabri di Merdeka Barat waktu itu, setelah kita ya diskusi agak panjang antara ambil dan tidak diambil, terakhir saya masih ingat Pak SBY itu waktu masih Letnan Jenderal, ya, Kasospol, Kepala Staf Sosial Politik, tanya kepada saya terakhir, kalau begitu besok Bapak ambil alih apa tidak? Saya katakan tidak. Besok kita antarkan pemindahan kekuasaan dari presiden kepada wakil presiden. Nah, itu. Oh, Bapak bilang gitu Iya. di rapat Iya. Mabes. Ada saksinya masih banyak. Dan saya tulis di buku saya. Ya. Berarti Bapak memang jiwanya negarawan. Ya. Karena mirip 65 ya, bukan nggak mirip sih Pak. Maksudnya itu surat sakti Pak, dalam tanda kutip gitu ya. Bapak bisa melakukan itu dan Bapak tidak melakukan itu. Karena untuk Iya. melihat ke depan Indonesia. Enggak, saya kembalikan ke Anda. Misalnya Anda ya, punya kesempatan mengambil kekuasaan itu, tapi Anda tidak bisa memperbaiki situasi dan korban rakyat berdarah-darah, Anda ambil apa enggak? Enggak Pak, nggak bisa Berarti Pak. Anda sama dengan saya kan begitu. Merah putih Pak. Berarti saya biasa-biasa aja. Nah, mau nanya nih Pak, apa rahasianya Bapak bisa menjadi orang yang tetap dibutuhkan, nyambung dalam banyak situasi genting di setiap era kepemimpinan presiden yang gitu ya. berbeda-beda? Jawabannya cuma satu Karena kata. setiap presiden Iya. ada Bapak. Cuma satu kata. Trust. Kepercayaan. Ya. Tapi satu kata jabarannya banyak. Iya. Yang pertama kita begitu dapat jabatan, kita selalu sadar bahwa jabatan itu kecuali tentu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, juga amanah dari rakyat. Ya. Pertama. Yang kedua, yang kita pelajari betul job description atau katakanlah jabaran tugas. Apa sih tugas saya? Ya. Harus paham betul tuh. Dan tugas itu masih banyak masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kecuali tahu tugas, tahu masalah, dan tahu solusi mengatasi itu. Orang tahu tugas, tahu masalah, tahu solusi,
belum tentu mau untuk melaksanakan tatkala dia tahu bahwa risikonya berat. Nah, kita harus berani untuk mau melaksanakan solusi itu dengan segala risiko. Dan kita harus yang terakhir menjamin bahwa tugas itu selesai dengan baik. Ya, mission impossible accomplished. Kan begitu. Nah, kalau kita sudah melaksanakan itu, ya, setiap pimpinan kita kan mesti kepercayaannya ada tuh. Oh, ada, kalau ada masalah serahkan aja, dia masih selesai. Nah, itu kemudian membuat barangkali, ya, nanti saya dikira sombong ya, barangkali itu yang menjadi pertimbangan para presiden itu kemudian masih Ya luar biasa ya, Pak. menggunakan Ini berapa saya. presiden Pak? Ya. kan? Ya, saya Menko Polhukam 2 kali ini ya berarti. Menko Polhukam 2 kali. Setelah 17 tahun. 17 tahun Ya. Pak ya? Wow. Berarti kan ya... Tapi kan baru Pak Harto, dari Pak Habibie belum ada tadi. Ya. Wih, Pak Habibie belum ya tadi ya? Belum, Pak Habibie belum dong, Pak Gus Dur belum. Nah iya. Setelah Pak Harto kan Pak Habibie dulu kan. Oh iya, iya. Nah, iya, Pak Habibie itu juga unik ya, uniknya begini. Beliau itu kan seorang teknokrat kan. iya, 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 Engineer dari satu pembuatan pesawat terbang canggih Ya. ya. Dan beliau khusus bidang apa namanya, sayap, begitulah. Cerita ke saya kan begitu. Sehingga pada saat beliau mengambil alih dari Pak Harto, keadaan kan krisis ya, sangat kritis lah. Iya. Rupiah waktu itu kalau nggak salah 16.000 rupiah per dolar. Ekonomi terpuruk, ya. Kondisi keamanan kacau. Iya. Nah, beliau kan seorang teknokrat, dia panggil saya, Pak Wiranto, ini keadaan negara kalau pesawat terbang itu stop, gitu kan. Dengan mata beliau berbinar-binar, ini stop, ya. Kita perlu stabilkan. Kalau sudah stabil, kita bisa nanti maju lagi, bisa naik lagi. Jadi kita perlu stabilkan. Nah, kan Itu visionnya itu ya? Ya, jadi dia contohkan pesawat terbang. Tapi dalam realitasnya memang betul beliau menstabilkan negeri ini dengan dolar diturunkan sampai 8.000 ya waktu itu. Kemudian tahanan politik atau karena demokrasi lebih dilonggarkan, tahanan politik dibebaskan. Ya, 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 Kemudian membuat kebebasan pers Pak ya, kalau nggak Ya. salah ya, kebebasan pers ya. ya, kebebasan pers juga, nggak ada pemberedelan ya. Kemudian partai politik silakan. Sehingga waktu itu ada 148 partai politik yang berdiri. Iya. Ya, saya mensortir dan waktu itu pemilu sampai 48 partai kan, 48 partai. Nah, kemudian juga beliau menginstruksikan supaya adanya satu apa namanya, perekonomian yang lebih soft ya, tidak ada monopoli dan sebagainya. Jadi beliau cukup banyak ya melakukan langkah-langkah awal reformasi yang dibutuhkan oleh negeri itu dengan perumpamaan pesawat terbang yang stall itu. Jadi saya mengagumi beliau seperti itu. Kalau Kemudian Gus Dur, beralih ke Gus Dur, nah ini unik ya. uniknya gimana? Iya. Gus Dur katanya memang unik Pak orangnya. Satu hal yang barangkali saya bisa sampaikan, Gus Dur itu kan berasal dari pondok pesantren ya, seorang kiai. Iya. Itu nggak ingin masalah itu rumit ya. Jadi beliau itu pandai untuk menyederhanakan masalah yang rumit itu. Oke. Ya. Dengan kata-kata gitu aja kok repot. Iya, Gitu kan, iya, kita, iya, ya, iya, 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 iya. gitu aja kok repot. Itu ikonik banget itu. Ya, orang menganggap itu kata-kata biasa, tapi saya mendampingi, saya lihat bahwa ya masalah yang rumit, yang ya katakanlah ada kecenderungan konflik, diselesaikan beliau dengan cara human approach ya, and social approach ya. Pendekatan pribadi, pendekatan sosial, sehingga ya orang yang marah jadi nggak marah, orang yang mempermasalahkan sesuatu jadi nggak mempermasalahkan, gitu kan? Begitu aja kok repot, ya. Semuanya soft, ya. Bagus gitu, ya. Gitu. Di balik itu. kata-kata itu Iya. ternyata ada aksi Betul. yang Nah, implementasi. waktu Pak Jokowi, Nah. nah ini Pak Jokowi ini beliau saya masih penasihat beliau, nggak etis, tapi begini, ya saya pernah. Iya, iya. Beliau itu kan memang ya
basicnya adalah pengusaha, kemudian wali kota, gubernur, Ya. kemudian presiden. Ya. Sangat menguasai masalah-masalah yang menyangkut administrasi birokrasi. Sangat menguasai bagaimana sistem perdagangan kita, Ya. dunia usaha kita, perizinannya, perkembangannya, kesulitannya, hambatannya. Paham betul itu. Nah, Ya. saya bersyukur dengan kepahaman itu, maka reformasi birokrasi bisa jalan di tangan beliau. Iya. Ya kan? Contoh misalnya Omnibus Law itu. Omnibus Law itu kan sebenarnya setelah beliau melihat, mengalami sendiri tatkala wali kota, pengusaha, wali kota, gubernur, betapa sulitnya untuk berusaha. Izin saja kadang-kadang bertumpuk-tumpuk, ya kan? Ingin mempermudah birokrasi, Pak. Birokrasi panjang. Nah, karena beliau punya kewenangan, beliau ingin ini disederhanakan aja. Contoh misalnya, beliau cerita ke saya, cerita ke kita ya. Saya waktu jadi pengusaha, untuk kita bisa ekspor ke Arab Saudi, cuma 2 gedung. Gedung pertama saya ke sana ditanya, betul ini kamu mau ekspor furniture ini gini-gini? Ya betul, ini betul, datanya betul. Ke sebelah sana, gedung sebelah sana, ya dia ditanya lagi ini, cocokkan lagi. Nggak sampai 2 jam balik sana ada izin. Oh gitu. Not more than 2 hours, nggak sampai 2 jam selesai. Nah, beliau mengatakan di kita ini sampai berkasnya bertumpuk-tumpuk, waktu itu mengatakan sampai 200 berkas, 20 meja, berbulan-bulan nggak selesai. Ini nggak bisa. Maka beliau kemudian dengan pengalaman itu, kemudian beliau memerintahkan untuk semua diterabas saja, disederhanakan. Dengan Omnibus Law itu supaya apa? Semuanya lebih sederhana, lebih simpel, lebih cepat, ya, sehingga bisa membangun satu perkembangan dunia usaha dan ekonomi yang lebih bagus. Termasuk waktu itu beliau juga ingin supaya semua kalau bisa segera beralih ke digital. Sebab kalau digital itu mau kongkok-kongkok, mau kan angin, mau nyogok kan angin. Mau gimana yang digital? Ya, biasa, ya kan pakai, nggak bisa, nggak pakai meja, karena nggak pakai meja digital kan pakai. Karena kan biasa kalau birokrasi itu dibantu dengan 2, Pak, kalau ada urusan. Dorongan amplop, Pak. Iya. Jadi itu memangkas. Jadi itu, Pak. Saya kira banyak lagi ya tentunya, karena dia dengan pengalaman birokrasi itu, beliau juga langsung membangun infrastruktur dulu, membangun listrik dulu, karena itu merupakan basic ya untuk satu pembangunan negara untuk bisa lebih maju lagi. Dan banyak lagi, nanti saya kira saya bisa cerita. Apa nasihat Bapak sama Pak Jokowi ini sebagai Watimpres yang sama timnya Pak Jokowi untuk Indonesia ke depan, Pak? Apa itu? Ya nasihat Bapak apa aja di Begini ya, itu ada undang-undang Dewan ini Pak. di Ketua Dewan ini, Pertimbangan Presiden, ya saya sebagai ketuanya, ada undang-undang menyatakan bahwa tidak diizinkan atau dilarang untuk menyampaikan gitu, Pak. nasihat dan pertimbangan kepada Presiden kepada umum. Kepada umum. Nggak boleh. Jadi kalau ditanya apa A1 nasihat nih, Anda, nggak bisa gitu loh. Baik. Iya, nggak bisa. Ya. Iya, tapinya tentunya kembali tadi ya sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, kita secara... Berarti pembicaraan yang sangat strategis sekali, Pak. Ya, harus pada level kebijakan, bukan operasional ya, karena Presiden itu kan memang bergerak di wilayah kebijakan ya. Kalau operasional kan diserahkan para menteri, para kepala lembaga, para gubernur, para wali kota, bupati, beliau tingkat kebijakan. Kami juga bergerak di wilayah itu. Ya, sehingga kembali enakan jadi Dewan Pertimbangan Presiden atau jadi menteri sih Pak? Atau jadi apa? Enak apanya? Positioningnya atau wewenangnya atau nyamannya gitu Pak? Sama aja. Jadi saya kira kalau kita bicara pengabdian di mana aja sama ya. Sama-sama dikawal sepeda motor kan. Oh. Menteri dapat kawalan sepeda motor ya. Tadi saya di sini juga dikawal sepeda motor. Tapi bukan itunya ya, bukan soal pengawalannya, tapi kembali tadi
ya kepada anak-anak muda ya dimanapun kita berada, jangan dihitung kita pada posisi apa, tapi dimanapun kita bisa mengabdi kok ya, bisa mengabdi ya. Dan saya menangkap jiwa dari perjalanan tadi Pak ya, pahlawan itu kan, definisi pahlawan itu orang yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak ya. Kalau saya lihat perjalanan Bapak tadi yang luar biasa, ya jiwa negarawan dan pahlawan itu ada di diri Bapak gitu. Nah itu yang saya pengen anak-anak muda sekarang tuh meniru itu Pak, mencontoh itu gitu. Nah buat anak-anak muda sekarang mungkin bisa mengambil pelajaran dari cerita Bapak ya, dari perjalanan itu. Nah ini Pak, pertanyaan berikutnya lagi Pak. Saat jadi cawapres dan capres, ini Pak. Oh iya. Nah, ini 2009 ya Pak ya? Iya 2009, 2004 dan 2009 ya. 2014 ya dengan 2009 ya. Betul. Ya. Kenapa? Ada cerita seru apa Pak di balik ini Pak? Ya tentunya Dinamikanya Pak gimana? begini, saya akan mengantar dan menjadi saksi reformasi itu bergulir dari awal ya. Dan tentu setelah melihat kondisi negeri yang kita cintai, tentu saya ingin bahwa ada satu akselerasi reformasi yang lebih cepat lagi. Dan dengan konsep yang saya miliki sejak saya menjadi ajudan presiden, menjadi Menhan Pangkat, mengawal reformasi, saya punya konsep-konsep tertentu yang saya pikir waktu itu ya tentu bisa mempercepat ya pembangunan bangsa kita. Dan lewat sistem kan memang kalau mau. Ya lewat sistem tentunya. Sistem Tadi kan nggak lewat sistem. Karena saya ya coba setelah memenangkan konvensi Partai Golkar, ya saya kemudian mencoba untuk maju sebagai calon presiden, tapi kan tidak berhasil. Kemudian juga dengan Pak ini sebelumnya saya calon presiden tahun 2004. Oh 2004. Iya 2004 saya calon presiden setelah saya menang dari konvensi Partai Golkar. Saya bisa mengalahkan calon yang lain. Saya sudah calon presiden waktu itu dengan Pak Solahuddin Wahid sebagai wakil saya. Ya. Dan itu saya kalah, saya nomor 3 ya setelah Pak SBY, Bu Mega, saya. Baru Pak Amin Rais, kemudian baru Pak Amsahas. Ya, calonnya waktu itu cukup banyak. Ya. Nah baru kemudian 5 tahun kemudian saya jadi wapresnya Pak JK. Sudah punya partai, saya Partai Hanura. Ini juga sudah Partai Hanura. Nyoba nyalon bersama dengan saudara Haritanu ya. Gitu. Nah tapi kembali tadi saya kira karena doanya tadi kan cuma dekat presiden bukan jadi presiden. jadi nggak berhasil. Iya. Belum tentu Pak, masih ada 2024. Nah 2024 planning Bapak kira-kira apa? Jadi orang kalau ingin jadi presiden mesti harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Dia punya dukungan partai politik, ya, punya modalitas macam-macam, punya network yang luar biasa. Itu saya kan nggak mempersiapkan itu dan saya memang nggak berniat untuk maju lagi. Ya. Oh gitu, belum ada planning ke sana Pak? Belum ada rencana ke sana. Saya kira sementara ini saya fokus kepada posisi saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden yang saya kira ya perlu atau katakan membutuhkan satu pemikiran yang cukup dalam, perlu untuk mendapatkan satu informasi sebanyak-banyaknya diolah, dianalisis, kemudian bisa disodorkan kepada Presiden. Dan itu saya kira nggak bisa dirangkap dengan jabatan apapun, ya. Sehingga dalam undang-undang pun seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden nggak boleh sebagai pengurus partai politik, nggak boleh sebagai direktur perusahaan, nggak boleh sebagai komisaris perusahaan. Iya. Nggak boleh membicarakan sesuatu yang dibicarakan dengan presiden di muka umum. Banyak batasannya Pak ya? Iya, betul. Banyak batasannya Pak ya? Ya kalau misalnya diizinkan, habis ngomong dengan presiden, Pak saya sarankan gini, langsung ke wartawan, saya nyarankan loh tadi kepada presiden, gini. Kan presiden tersudut, iya kan? Nah makanya nggak logis ya dan nggak pantas ya untuk begitu. Nggak sembarangan lah jadi Dewan Pertimbangan Presiden itu Pak.
Maka waktu ditanyakan tadi tentang apa yang saya nasihatkan Bapak Presiden, saya nggak bisa menjawab. Tapi setahu saya, ya, saya pernah mendengar bahwa Presiden itu punya kiat ya dalam satu persaingan global ya. Ini boleh kalau ini kan, karena ini Buat anak-anak muda juga Pak ya. Iya, karena ini bukan nasihat saya, tapi berasal dari Presiden bahwa dalam persaingan global yang memang nggak bisa kita ingkari, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus masuk dalam satu persaingan global yang sangat berat, sangat dahsyat ini. Ya. Jadi pemenang itu bukan ditentukan kepada kuat atau besar, negara yang paling kuat, paling super power, bukan. Atau negara yang penduduk yang paling gede, ya, di India, Cina, Amerika, bukan juga itu. Tapi beliau mengatakan siapa yang paling cepat. Saya setuju memang. Siapa yang paling cepat berlari? Siapa yang paling cepat menyongsong era teknologi? Ya. Era 4.0. Ini kan kalau nggak menyongsong ke sana ketinggalan, berarti tidak bisa memanfaatkan teknologi yang cepat sekali ini untuk diadopsi menjadi satu bagian dari kemajuan bangsa. Dia ketinggalan jauh. Itu. Ya, gitu. Nah itu. Sehingga ya kita nggak heran kalau kemudian Pak Jokowi berlari sangat cepat ya. Sangat cepat. Cepat sekali. Speed-nya, Pak, ya. Saya ngerti ya, cepat sekali beliau. Nah, kerja dan kerja, makanya kalau nggak ngikutin ketinggalan karena obsesi beliau cepat sekali. Gitu ya. Baik, Pak. Kereta api cepat, ya cepat. Ya kan? Jalan tol selesai, pelabuhan selesai, apalagi. Oke, ini ada slide. Ibu kota negara cepat, ya. Macam-macam lah ya, kecepatan yang bisa. Ini ada, izin Pak, ada slide tentang Sumpah Pemuda Hari Pahlawan Pak. Ya. Pahlawanku, inspirasiku. Ya. Menurut Bapak, generasi muda kita sekarang gimana sih menyikapi tentang jadi sosok pahlawan di era sekarang gitu, mungkin beda dengan dulu Pak. Iya pasti itu. Jadi pahlawan itu memang kalau di kamus bahasa kita ya, kamus bahasa Indonesia itu kan ya seseorang yang dengan luar biasa memberikan perjuangan dan pengorbanan untuk membangun atau mempertahankan kebenaran dan keadilan. Ya. Tapi kebenaran dan keadilan versi komunitas itu. Ya, seorang teroris mungkin ya dia penjahat, dan mungkin juga pahlawan bagi ya, komunitas yang berbeda. Ini komunitas Indonesia, komunitas kita. Majemuk ya Pak, macam-macam. Ini, iya. Nah, beliau-beliau ini kan, ya para pahlawan-pahlawan ini kan memang berjuang untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang saat itu adalah kemerdekaan. Sehingga ada yang berjuang dengan bersenjata, ya. Nyadin, Imam Bonjol, Diponegoro, Patimura, Cung Ngurah Rai, wah banyak lah ya. Tapi yang berjuang dengan cara politik, Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir. Ada yang berjuang dengan cara pendidikan, Ki Hajar Dewantoro, Dr. Sutomo, ya dengan kebangkitan nasional itu, ya. Jadi pada era itu memang seperti itu pahlawan itu. Tapi musuhnya satu Pak, di depan. Gitu. Ya justru itu. Nah, kembali tadi ancaman. Sekarang? Ya sekarang ini apa? Ancaman kita apa? Jadi era itu ya, ancaman, hambatan, gangguannya adalah kita dijajah. Sekarang ini kita tinggal mencoba untuk mengadopsi pemahaman tentang ancaman, tentang hambatan, tentang musuh kita. Nah, tatkala kita bisa mengadopsi itu, mencerna itu, dan kita bergerak di wilayah itu, berjuang tanpa pamrih, berjuang luar biasa untuk membangun kebenaran, membangun satu kondisi yang lebih baik, itu pemuda kita. Diarahkan ke sana. Dan sudah banyak kok saya melihat kok. Sudah banyak ya pemuda yang menjadi pelopor pembangunan sekarang, walaupun tidak ada gelar pahlawan ya, tapi dia pahlawan. Misalnya saja yang paling gampang lah, yang paling gampang dan kita hadapi baru-baru ini. Kita punya dokter, tatkala COVID-19 ini, ada sekitar 640
dokter kita wafat, gugur, Gugur. Ya, ya, untuk membantu masyarakat Iya. melawan COVID. betul. Nakes kita, perawat kita 2026. Saya tentu lihat di data nasional kan. Itu juga wafat, gugur karena COVID. Dia pahlawan. Pahlawan. Ya karena dia bisa aja mengelak kan. Iya. Waduh, saya nggak berani deh, banyak Iya. terinfeksi, saya lebih baik di rumah aja. Tapi beliau enggak loh, dia datang ke rumah sakit dengan perlengkapan yang terbatas. Dia menjalankan tugasnya sampai wafat, dia gugur dia. Nah, Pahlawan juga itu Pak, ya? pahlawan ya. Iya. Nah, para pemuda kita juga saya kira kembali tadi banyak hal yang mereka bisa lakukan dalam konteks ancaman dan obsesi negeri kita saat ini. Tatkala dia ikut ya masuk ke dalamnya, Ya. menjadi pelopor, berjuang sekuat tenaga tanpa pamrih, saya kira dia juga pahlawan. Gitu. Itu pemahaman saya begitu. Oke Pak, nasib tanah air kita kan di tangan generasi muda nih Pak. Iya. Pertanyaan terakhir nih, apa harapan atau wejangan Bapak buat generasi muda kita Pak? Gimana kita harus punya rasa kecintaan tanah air yang sebesar yang Bapak punya nih? Iya. Gitu ya, gitu. Karena melihat perjalanan Bapak dalam perjalanan sejarah Indonesia yang tadi yang luar biasa, Iya. tentu kita harus mencontoh itu. Iya. Apa Pak? Coba. Terakhir nih, Ya. ini ya, saya setuju bahwa ada satu perhitungan bahwa kita punya atau kita akan mendapatkan keuntungan demografi pada tahun 2030. Ya. Apa artinya keuntungan demografi? Penduduk kita menjadi sangat besar. Dan keuntungan demografi itu satu hal yang perlu kita waspadai. Waspadai Pak. Iya. Karena apa? Ada istilah bahwa kalau penduduk yang besar itu hanya merupakan human resources, kekuatan penduduk yang besar, tidak ada artinya. Itu malah petaka. Karena apa? Penduduk yang besar ini yang katakanlah tidak tercerahkan, tidak terdidik, Tidak produktif, ya. menjadi beban negara, tidak produktif, beban negara. Nah, bagaimana caranya agar para pemuda sekarang mencoba untuk membangun human resources ini menjadi human capital. Penduduk yang besar dikapitalisasi Kapitalisasi. dengan kecerdasan, dengan pelatihan, dengan keahlian, sehingga mereka produktif. Bukan hanya sekedar konsumen, tapi produsen. Nah, itu negeri kita akan maju. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Wiranto. Baik, sama-sama. Sebelumnya saya ingin memberikan penghormatan Sama-sama, terdalam untuk Pak ya. Wiranto udah bersedia hadir kemari ngobrol-ngobrol. Semoga generasi muda yang nonton ini bisa mengambil hal-hal yang baik, jiwa-jiwa kepahlawanan, jiwa-jiwa yang besar hati tadi, Iya. yang Bapak masih bisa ada dalam perjalanan Indonesia dari dulu sampai sekarang. Gitu. Salam hormat Pak. Ya, makasih. 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 Sehat-sehat ya Pak.